Halo semuanya, di video ini aku akan nge-vlog perjalanan aku untuk ke kota tua. Diawali dengan menuju jalanan untuk ke stasiun ya. Di perjalanan ini banyak sekali pengendara motor yang melintas. Aku naik motor agar mudah pulang perginya. Akhirnya sampai juga di stasiun. Ini kita mau masuk. Di sana ada tarif parkir untuk mobil dan motor. Kakakku lagi bayar parkir ya untuk masuk. Setelah bayar parkir, kita parkir di sana. Ini kakak aku sama aku udah masuk ke stasiunnya ya. Dan di sini aku lagi isi saldo untuk naik kereta. Ini termasuk juga sebagai kegiatan ekonomi. Oh iya, ini aku turun dari eskalator untuk menuju ke stasiun yang mau aku naikin. Eskalator ini memudahkan kita untuk berpindah dari lantai satu ke lantai yang lainnya. Setelah itu, aku tempel kartu agar bisa masuk. Nah, ini aku lagi nungguin kereta untuk aku naikin ya. Untuk ke Jakarta kotanya, ternyata sekarang itu kita harus transit ke Manggarai dulu. Di stasiun kita bisa melihat banyak sekali kereta yang melintas. Yeay, akhirnya aku udah di kereta dan mau menuju ke Jakarta kota. Aku dapat kereta yang lumayan banyak pengunjungnya. Nah, di sini aku nunggunya berdiri karena sudah mau sampai ke stasiun selanjutnya. Setelah sampai di stasiun selanjutnya, aku turun dan langsung menuju ke stasiun berikutnya lagi. Untuk menuju ke stasiun berikutnya, kita harus naik ke atas dengan menggunakan tangga ya. Yeay, ini kereta terakhir yang aku naikin. Di kereta aku bisa melihat banyak pemandangan daerah sekitar. Beruntungnya kereta kedua ini tidak terlalu banyak pengunjung ya. Nah, ini aku udah keluar kereta lagi. Setelah menaiki beberapa stasiun, akhirnya aku sampai juga di Jakarta Kota. Tujuan aku dari rumah. Ini aku udah di kota tuanya dan sekarang aku lagi mau menuju ke Museum Sejarah. Di sini aku lagi beli tiket untuk masuk. Aku udah masuk dan ini lagi menuju ke lantai 1 untuk melihat beberapa sejarah-sejarah yang ada di museum ini. Di museum ini aku lihat-lihat sambil belajar. Nah, di sini aku lagi lihat-lihat beberapa sejarah, yaitu peninggalan-peninggalan kerajaan ataupun yang lainnya. Wah, ternyata banyak juga ya peninggalan prasejarah di museum ini. Museum Sejarah Kota Tua ini sangat menarik untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar.
Setelah lihat-lihat, aku akan jelaskan beberapa sejarah yang ada di sana. Pertama yaitu ada senjata api. Sejarah senjata api berawal dari ditemukannya bubuk mesiu di Cina pada abad ke-9. Mereka menggunakan senjata dengan bubuk mesiu untuk melawan tentara Mongol yang menyerang utara Cina. Setelah bangsa Mongol menguasai Cina dan membangun dinasti Yuan, mereka menggunakan teknologi bubuk mesiu Cina untuk keperluan invasi mereka ke Jepang. Kedua yaitu ada lukisan Van der Para, yaitu lukisan yang menggambarkan sosok Petrus Albertus Van der Para, salah seorang gubernur jenderal di Batavia, dilukis sekitar tahun 1761 sampai 1775 oleh seorang pelukis yang tidak dikenal namanya. Pada masa Perang Dunia Kedua, lukisan ini disimpan di rumah Jan Frank, seorang konservator lukisan pemerintah, dan sejak tahun 1950 menjadi koleksi dari Museum Batavia Lama, sekarang Museum Sejarah Jakarta. Ketiga yaitu Miniature of VOC Slip. Kapal ini merupakan kapal yang dahulu digunakan oleh para pedagang VOC saat membawa rempah-rempah, mulai dari Batavia hingga negara-negara lain. Ada satu hal yang menarik untuk sejarah kapal ini, karena kapal ini pernah diperintahkan untuk membawa pintu gerbang Batavia. Namun saat melewati perairan Australia, kapal ini karam bersama pintu kota Batavia. Namun pintu tersebut sudah diangkat dan sekarang berada di salah satu museum di kota Perth, Australia. Keempat yaitu Meriam Cirebon. Pada masa Kesultanan Demak saat itu Patiunus 1512 ingin mengadakan penyerangan ke Malaka. Dengan mengimbangi kekuatan armada militer laut Portugis, maka Adipati Unus menghidupkan kembali kejayaan Majapahit dengan menggunakan cerang atau meriam coak yang digunakan untuk menyerang Portugis. Walau pada akhirnya Adipati Unus harus gugur dalam penyerangan di Malaka tersebut. Kelima yaitu Ganesha di Warung Buncit Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pada tahun 1990 di Warung Buncit Pasar Minggu, Jakarta Selatan, secara tidak senggama ditemukan sebuah patung batu Ganesha dalam sebuah penggalian pondasi bangunan. Patung Ganesha ini ditemukan di dalam kedalaman sekitar 3 meter. Ganesha adalah bagian dari keluarga inti antara Dewa Siwa dan Uma. Dia adalah anak lelaki mereka yang berkepala gajah yang dibentuk dengan kekuatan ibunya. Menurut mitologinya, kepala gajah tersebut berasal dari kesalahpahaman antara ayah dan ibunya. Ketika Ganesha tengah menjaga jalan ke tempat mandi sang ibu, Siwa atau ayah Ganesha yang belum pernah melihat Ganesha sebelumnya mengira bahwa ia adalah seorang penyusup. Kemudian Siwa pun memenggal kepala Ganesha. Setelah ibunya menjelaskan, Siwa pun kemudian mengganti kepala anaknya dengan kepala seekor gajah yang kebetulan tengah lewat. Arca-arca Ganesha ditemukan di Pulau Jawa dan biasanya ditemukan bersama dalam satu set dengan Siwa, Durga, dan Mahaguru. Keenam yaitu Durga Kali dari Tanjung Priok, pesisir utara Jakarta. Arca baru granit ini ditemukan di sebelah timur pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 1883, berukuran tinggi 65 cm. Sosok Durga Kali ini digambarkan dalam posisi duduk bersila dan memiliki 4 lengan. Kedua pasang lengan pada bagian bawah sudah patah sehingga kita tidak dapat mengetahui atribut laksana apa saja yang dipegangnya. Serupa gambaran Durga Kali pada umumnya, arca ini memiliki wajah yang menakutkan dengan mata membelalak dan rambut berantakan terurai di bahu hingga punggung. Berdasarkan atribut yang dikenakan, kemungkinan tokoh ini terkait dengan komunitas RSI, orang suci Hindu. Ditandai dengan umpawita yang ia pakai, kalung manik-manik yang dipakai secara diagonal pada batang tubuhnya. Durga merupakan bagian dari panteon dari kepercayaan agama Hindu-Buddha di Jawa dan Sumatera, khususnya pada situs-situs yang menjadikan Siwa, pasangan dari Durga, menjadi dewa utama. Semoga beberapa penjelasan dari saya bisa bermanfaat bagi kalian ya.
Jika ingin tahu lebih banyak lagi, silahkan kalian berkunjung ke Kota Tua. Oke, setelah lihat-lihat dan mengetahui beberapa sejarah yang ada di museum ini, aku pun langsung memutuskan untuk keluar. Nanya ya Pak, ini dengan Bapak siapa? Sudah berapa lama jualannya Pak? Kalau boleh tahu, dalam sehari jualannya sampai jam berapa ya? Jadi berapa varian buah yang best seller itu apa? Ya, yang paling enak mangga. Oke, makasih ya Pak. Itu tadi aku lagi berinteraksi sama pedagang di sekitaran Kota Tua dan membeli rujaknya. Kalau kalian ke Kota Tua, jangan lupa untuk membeli rujaknya karena benar-benar enak banget. Setelah semuanya selesai, aku pun pulang. Dan ini aku lagi keluar stasiun. Sekian dan terima kasih ya untuk yang sudah menonton vlog saya.